Di tutorial ini kita akan mempelajari strings. Topik yang akan dibahas di tutorial ini sebetulnya sudah disinggung di beberapa tutorial sebelumnya, tetapi karena tercecer di sana-sini, saya pikir baiknya saya membuat satu tutorial khusus mengenai strings. Nah, seperti yang kita ketahui bersama, string dapat kita tampilkan dengan menggunakan double quotes. Ya, seperti ini. Ya. Kita juga sudah mengetahui dari tutorial sebelumnya kalau kita bisa mengassign string ke variabel. Seperti berikut. Misalkan kita membuat sebuah variabel nama, lalu ke variabel tersebut kita assign Budi. Kemudian untuk menampilkan variabel tersebut kita menggunakan perintah command dan kita panggil si variabelnya. Ya. Nah, kita juga sudah membahas di tutorial sebelumnya bahwa selain menggunakan double quotes, string juga bisa kita pergunakan dengan menggunakan single quote. Ya, seperti berikut. Bedanya dengan double quotes, kalau kita menggunakan single quote, kita tidak bisa menampilkan variabel. Jadi kalau menggunakan double quotes, kita bisa belum ada contohnya. Kita bisa menampilkan string di dalam double quotes seperti ini misalkan. Sorry, saya buat dulu. Udah ada variabelnya body. Kita buat seperti ini. Kalau seperti ini bisa kita tampilkan variabelnya. Coba kita lihat contohnya ya di browser supaya lebih jelas. Oh, ada error rupanya. Kita lihat di line 14. Oh ya, masalahnya di sini. Ini variabelnya saya tulis NAMA tapi saya panggilnya sebagai NAMA. Coba kita lihat lagi, refresh. Ya. Nah, jadi kalau kita menggunakan double quotes, kita bisa menggunakan variabel di dalam double quotes tersebut. Sekarang kita coba lihat kalau kita menggunakan single quote. Saya copy dulu line breaknya supaya enak kelihatannya. Ini, saya copy aja. Lalu kita ganti double quotes-nya dengan single quote. Save, coba kita lihat hasilnya di browser. Nah, ini bedanya kalau kita menggunakan single quote. Jadi single quote tidak bisa menampilkan variabel di dalamnya. Nah, sedikit info mengenai single quote. Banyak yang berpendapat sebaiknya menggunakan single quote kalau yang akan ditampilkan hanya strings. Alasannya katanya single quote akan lebih cepat dieksekusi dibandingkan dengan double quotes. Tapi sejauh yang saya ketahui, perbedaannya tidak signifikan. Mungkin baru terasa kalau aplikasi yang dibuat sangat besar seperti misalkan Amazon.com. Oke, hal lain yang ingin saya bahas di tutorial kali ini adalah apa yang dinamakan dengan concatenation. Di awal mungkin ini teman-teman agak bingung gunanya seperti apa, tapi nanti dalam praktiknya mulai bisa ketahuan guna dari concatenation. Misalkan kita punya sebuah variabel nama siswa misalkan ya. Kita assign kali ini jangan Budi supaya tidak bosan, ganti dengan Iwan. Nah, untuk menampilkannya kita sudah tahu kan, tinggal kita panggil variabelnya
Ya, seperti itu. Nah, kita juga bisa menggunakan fungsi concatenation untuk membuat kalimat seperti ini misalnya. Ya, jadi kita menggunakan concatenation yang outputnya coba kita lihat ya. Nah, seperti ini. Jadi nama variabelnya, maksud saya output variabelnya digabungkan dengan kalimat ini, anak pintar. Ya, jadi fungsi concatenation dalam string adalah menggabungkan seperti ini. Nah, kalimat yang sama tentu bisa kita tampilkan dengan cara penulisan yang berbeda. Seperti ini misalkan. Ini juga hasilnya sama. Coba kita lihat, refresh, ya hasilnya sama. Atau supaya lebih rapi, kita bisa menampilkan kalimat. Maksud saya, kita bisa menuliskan cara penulisan seperti ini dengan cara ini. Ya. Jadi kita berikan curly braces supaya kita bisa dengan mudah melihat bahwa ini adalah variabel. Lain halnya kalau seperti ini. Kalau kita tidak cukup hati-hati, kita tidak akan melihat ini sebagai apa? Maksudnya kita mungkin miss melihat ini sebagai variabel. Ya kalau kodenya sedikit nggak jadi masalah ya. Tapi kalau bayangin kodenya banyak, nah dengan cara penulisan seperti ini akan lebih mudah kita untuk men-spot bahwa ini adalah variabel.